Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya menyebutkan terkait dengan dasar hukum gitu ya. Dasar hukum pengangkatan honorer R2, R3, R4, dan R5 menjadi P3K paruh waktu. Jadi sebenarnya dasar hukum ini sudah saya jelaskan ya pada video saya sebelumnya, yaitu dasar hukumnya ada pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Pada diktum ke-33 dijelaskan bahwa seluruh pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi tidak mendapatkan formasi, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi seluruh pelamar gitu ya, tanpa terkecuali, baik itu honorer dengan kode R2, R3, R4, R5. Hal ini tetapi bertentangan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu yang di dalamnya hanya menyebutkan atau mengakomodir honorer database BKN saja. Tetapi tentunya hal ini sudah dikonfirmasi langsung ya oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah bahwasannya honorer non database BKN pun juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang terpenting masing-masing instansi mengusulkan diterbitkannya Pertek NIP ya atau pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu kepada BKN. Sehingga jelas gitu ya. Semoga ke depan dengan adanya dasar hukum ini teman-teman honorer R2 maupun R3 tidak lagi menentang gitu ya pengangkatan honorer R4 menjadi P3K paruh waktu. Yang terpenting masing-masing instansi mempunyai anggaran untuk menggaji honorer-honorer ini untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi jangan iri, jangan cemburu karena memang semuanya berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang terpenting bagaimana keputusan dari masing-masing instansi. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan dasar hukum ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan dasar hukum ya. Pengangkatan honorer R2, R3, R4, dan R5 ya. Yang sebelumnya atau pada video sebelumnya saya sudah pernah sampaikan gitu ya. Tetapi ternyata ada honorer R2 dan R3 yang menentang pengangkatan honorer R4 menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi kita coba lihat beritanya ya. Sebenarnya apa sih dasar hukumnya? Apakah sama dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan melalui video sebelumnya? Kita coba lihat beritanya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer R2, R3, R4, R5 bisa diangkat P3K paruh waktu. Ini dasar hukumnya. Honorer R2, R3, R4, dan R5 bisa diusulkan pemerintah daerah untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Aturan mainnya ada dan bukan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arif pun menyatakan honorer non-database yang sudah mengikuti seleksi CASN 2024 dan tidak mendapatkan formasi penuh waktu bisa diusulkan Pemda ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu. Apa yang disampaikan Prof. Zudan itu sesuai dengan regulasi yang ada, kata Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan, Herlambang Susanto, kepada JPNN Jumat 25 Juli 2025. Memang lanjutnya, di dalam Kemenpan RB 16 tahun 2025 hanya mengatur honorer database PKN atau honorer R2 dan R3. Tetapi dalam Kemenpan RB 347 tahun 2024 Diktum 33 mengatur hal itu. Diktum 33 menegaskan, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, tetapi tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan atau formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu.
Itu artinya baik honorer database maupun tidak masuk database PKN, baik R2, R3, R4 maupun R5 dapat diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Sebab mereka pun sudah melalui seluruh tahapan seleksinya, terangnya. Dia menambahkan, pengurus FHNK2 Itendik masih terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar bisa mengakomodasi R4 khususnya Tendik menjadi P3K paruh waktu. Mengingat di beberapa daerah saat seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 masih sedikit formasi teknis yang bisa dilamar honorer Tendik. Bila R4 maupun R5 tidak menjadi P3K paruh waktu, mereka bisa putus harapan untuk masa depannya. Terlebih terputus dari masa pengabdiannya yang semula dari honorer bisa naik ke ASN, malah turun menjadi outsourcing bahkan dirumahkan, terangnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan dasar hukum pengangkatan honorer R2, R3, R4, dan R5 gitu ya. Jadi memang bertentangan gitu ya antara keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu dan keputusan Menteri Pan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Tetapi sejatinya seharusnya dengan keputusan Menteri Pan RB 347 semua pelamar yang tidak mendapatkan formasi bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya, tergantung masing-masing instansi, terutama pemerintah daerah. Jadi saya rasa semuanya punya peluang, bukan hanya honorer R2 dan R3 saja yang punya peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal ini atau keputusan Menteri Pan RB 347 ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihatnya, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.